Pemanasan global dan perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan seperti kualitas air, kualitas udara, lahan pertanian, hingga kesehatan. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Polri melaksanakan gerakan penanaman 10 juta pohon. Gerakan penanaman 10 juta pohon secara serentak dilaksanakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Gor Timur, Caruban, Madiun, Jawa Timur. Event ini Menko PMK bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan kita harapkan dengan pencanangan penanaman 10 juta pohon oleh Kapolri pada hari ini, kami harap Kepolisian Republik Indonesia seluruh Indonesia, mulai dari Kapolda, Polres, Polresta, Polsek, semuanya bisa termasuk Bambang-Kamtipmas, betul-betul ikut terlibat langsung di dalam program penanganan 10 juta pohon ini. Kenapa? Karena ini adalah merupakan instruksi dari Bapak Presiden pada waktu rapat kabinet terbatas. Saya mendengar sendiri, memang beliau memerintahkan pada Pak Kapolri untuk menggerakkan, menggelurakan gerakan penanaman 10 juta pohon ini. Gerakan penanaman 10 juta pohon telah dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak 24 Mei 2022, pasca pertemuan International Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali. Pada pertemuan tersebut disepakati gerakan penanaman pohon di seluruh dunia untuk mengurangi dampak pemanasan global. Indonesia sendiri berkomitmen menanam 10 juta pohon. 10 juta pohon itu bermula adalah dari pertemuan internasional di Bali pada bulan Mei, yaitu kita ketempatan sebagai tempat untuk pertemuan namanya GPDRR, Global Platform for Disaster Risk Reduction. Dan itu adalah pertemuan pertama internasional setelah COVID. Kemudian pada waktu pertemuan di Global Platform for Disaster Risk Reduction itu disepakati bahwa kita akan menggerakkan, menggelurakan penanaman pohon seluruh dunia di dalam rangka untuk mengatasi global warming dan climate change. Dan kita punya target 10 juta pada akhir tahun ini sebetulnya, tetapi berdasarkan pantauan dari Kemenko PMK sekarang baru sekitar 5 juta. Karena itu dengan kehadiran Bapak Kapolri, saya berharap betul dari pihak Polri nanti bisa mempercepat program penanaman 10 juta pohon ini. Penanaman 10 juta pohon oleh Menko PMK dan Kapolri dilaksanakan serentak oleh 34 Polda jajaran. Bahwa untuk saat yang sekarang ini ada di samping ada yang hadir secara langsung, itu ada beberapa dialog ini diikuti juga dengan Zoom. Itu dari berdasarkan pantauan kami yang standby adalah seluruh Kapolda ya Pak. Seluruh Kapolda, kemudian Pangdam, ada Pangdam Sriwijaya, kemudian Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Kapolri Jawa Tengah Pak Kapolri, Kapolda Jateng itu menyiapkan 34.000 bibit pohon. Kemudian Wadan Kodik Latnal Sulawesi Selatan sudah menyediakan 3.900 bibit pohon yang sekarang hadir semua ini. Kemudian Direktur mewakili Menteri Pertanian itu menyiapkan 3.200 bibit di Papua Barat. Kemudian ada Direktur LHK mewakili Menteri LHK itu di Sulawesi Barat juga menyediakan 7.500 bibit pohon. Saya tidak tahu, mungkin nanti saya mohon ada Bapak Kapolri berkenan berdialog dengan yang hadir, barangkali akan bisa melaporkan mereka sudah menyiapkan berapa pohon. Kita harapkan akhir tahun waktunya tinggal 2 bulan ini dengan arahan dari Bapak Kapolri, mudah-mudahan 10 juta pohon itu betul-betul bisa terrealisasi pada tahun ini. Pada kegiatan penanaman 10 juta pohon secara serentak, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menko PMK Muhadjir Effendi juga melakukan dialog interaktif melalui telekonferensi diantaranya dengan Polda Sumatera Selatan dan Polda Jawa Tengah.
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Polisi Rahmat Wibowo melaporkan menanam sebanyak 48.000 pohon bersama Polres jajaran dan sebelumnya telah menanam 78.000 bibit pohon. Pak Kapolda bisa dijelaskan tentang rencana kegiatan penanaman pohon yang akan dilaksanakan kali ini dan mungkin juga dihadiri oleh siapa saja supaya kita semua yang di sini, ada Menko PMK, ada yang mewakili Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Pak Panglima bisa mendengar semua tentang rencana kegiatan. Saya persilakan. Siap Bapak Kapolri, mohon izin melaporkan, kami saat ini berada di Bukit Bumi Perkemahan Gandus, Kota Palembang. Kami bersama Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Agus Fatoni, juga hadir di sini Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang mewakili Panglima Kodam, mewakili Danrem, juga ada Wakil Kepala Kuartir Daerah Pramuka, Kak Rusli di sini bersama-sama kami, juga adik-adik mahasiswa dari PMII dan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kami laporkan kepada Bapak Kapolri bahwa kami saat ini bersama seluruh Polres menanam 48.000 pohon, melanjuti 78.000 yang sudah kami tanam sebelumnya. Jadi total kurang lebih 116.000 pohon. Ini masih kurang di bawah target Bapak Kapolri karena kita sepakat seluruh stakeholder untuk menanam 10 juta pohon. Kalau dibagi 34 provinsi, maka setidaknya setiap provinsi itu 300 sampai 400.000 pohon. Kami juga menyadari pentingnya penanaman pohon ini bukan cuma seremonial Bapak Kapolri, tapi ini merupakan suatu kewajiban kita bersama untuk melindungi generasi penerus kita. Kami baru saja menerima kunjungan Bapak Mentan kemarin bersama Bapak PJ Gubernur. Kami mendapat arahan bagaimana fenomena alam ini bukan saja El Nino, tapi sudah menjadi Super El Nino, bahkan Gorilla El Nino. Itu suatu nomenklatur yang baru Bapak Kapolri yang setelah kami pelajari, itu pertama kali dirilis oleh NOAA, National Oceanic Atmospheric Administration di Amerika Serikat, yang menyampaikan bahwa suhu bumi semakin tinggi dan kita harus lebih banyak menanam pohon untuk menjaga suhu ini menjadi lebih stabil. Terutama di wilayah Sumatera Selatan, Bapak Kapolri, yang masyarakatnya hidup dari pertanian, perkebunan, dan pertambangan, penting bagi mereka untuk menjaga lingkungan. Informasi dan laporan terkait rencana kegiatan hari ini, saya kira tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Menko PMK, dan ini memang menjadi pekerjaan besar yang tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu stakeholder, tapi memang harus gotong royong untuk bisa menuntaskan apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden demi masyarakat dan anak cucu kita ke depan. Terima kasih Pak Kapolda, salam untuk seluruh rekan-rekan dan terus kita dukung berbagai macam gerakan, baik menanam pohon maupun kegiatan-kegiatan lain, sehingga kita semua tentunya bisa melakukan yang terbaik untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi menyampaikan pihaknya memanfaatkan lahan tidur di seluruh Polres dan Polsek jajaran untuk kegiatan produktif seperti penanaman pohon. Polda Jawa Tengah juga menginisiasi program Mageri Segoro dengan menanam 1 juta mangrove di sepanjang pantai di wilayah Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah dalam rangka mendukung program Bapak Presiden tentang Indonesia Green Growth telah memanfaatkan beberapa potensi lahan tidur untuk menjadi yang lebih produktif dengan harapan mengurangi pencemaran udara. Hal ini Polda Jawa Tengah telah membuat program yang pertama adalah program Polda Jawa Tengah Mageri Segoro. Dan setelah kita lakukan akselerasi terus-menerus, bahkan titik puncaknya pada bulan Oktober, seluruh Polres berikut stakeholder yang lain telah menanam di bantaran sungai yang mempunyai garis pantai sebanyak 1 juta mangrove, dan itu masuk dalam rekor muri. Kemudian yang kedua, Polda Jawa Tengah mempunyai program Polda Jawa Tengah Go Green.
kita lakukan akselerasi penanaman pohon di seluruh mako-mako, di antaranya adalah Mako Polda, seluruh mako-mako Polres, Mako Polsek berikut asrama. Sama pada hari puncak kulminasinya kita masuk rekor muri. Dari kegiatan ini akan kita akselerasi dengan program ini. Hari ini kita lakukan penanaman tidak 34.000 Bapak, tetapi 36.000 secara serentak dan bersama-sama. Di mana di masing-masing Polres itu adalah 1.000, Polda 1.000, sehingga total jenderal ada 36.000 dalam satu hari. Dan ini akan kita akselerasi dalam memenuhi kuota yang telah lakukan. Jadi kalau dihitung dari mulai perawatan sampai sekarang mungkin Jawa Tengah berikut mangrove-nya sudah mendekati hampir 5 juta lebih Bapak. Kemudian kegiatan yang kita lakukan adalah hari ini kita di wilayah K9. Jadi komplek Sabara di mana lokasinya sangat strategis sekali, di mana di sini adalah wilayah-wilayah daerah industri yang gersang, sehingga kita tanam satu pohon salam 5.000 bibit, pohon gayam 4.200, pohon kluwek 4.500, pohon kayu putih 5.000, pohon flamboyan 3.000, pohon kenari 3.000, pohon kesambi 4.350, pohon trembesi 5.000. Yang tidak kita tanam pohon ganja jadi wilayah kita. Ini semua kita akselerasi dengan kerjasama dari Perhutani Jawa Tengah. Jadi baik mangrove, kemudian jajaran Polda, di samping dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita dengan Perhutani. Demikian laporan singkat kami laporkan dari wilayah Polda Jawa Tengah. Pak Kapolda dan seluruh Forkominda yang hadir, terima kasih. Saya kira kalau targetnya 10 juta dan Polda Jawa Tengah sudah bisa 5 juta sampai saat ini, berarti 5 jutanya yang lain ini kalau dilaporkan semua jangan-jangan sudah lebih dari target, mudah-mudahan. Tapi yang jelas kita akan terus menanam sehingga kemudian program ini betul-betul bisa berhasil. Terima kasih Pak Kapolda, jenis-jenis tanamannya tadi ya ada nama-nama baru yang kita juga baru dengar, makanya yang di sini juga banyak yang ketawa, tapi terima kasih. Gerakan penanaman 10 juta pohon kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI bersama Polri menjadi wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.